إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim yang memiliki iman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita diwajibkan dalam Islam untuk senantiasa menjaga keimanan kita, menjaga prinsip-prinsip akidah kita, akidah Islam yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, menjaganya dari berbagai macam akidah-akidah lain yang akan bisa merusaknya atau yang menggesernya atau bahkan menyimpangkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini perkara yang sangat penting, sebab perkara akidah sangat mendasar, sangat prinsipil. Ketika seorang muslim lepas dari akidahnya, itu artinya dia lepas dari keimanannya, lepas dari keislamannya, lepas dari agamanya, membuat seorang muslim tadi yang tadinya muslim, punya iman kepada Allah dan Rasulullah SAW, menjadi muslim yang keluar dari keislamannya, kafir. Sehingga menjaga prinsip akidah sangatlah penting, perkara yang harus, perkara yang wajib, kewajiban masing-masing kita sebagai seorang muslim. Kita jaga iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita jaga iman kita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita jaga rukun iman yang 6. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara prinsip akidah Islam terkait dengan para anbiya wal mursalin yang wajib kita jaga senantiasa di atas bimbingan akidah Islam yang benar, ialah prinsip akidah tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam diyakini oleh seorang muslim sebagai satu nabi dari nabi-nabi Allah, bahkan seorang rasul dari rasul-rasul Allah, bahkan beliau termasuk Rasul Ulul Azmi yang sangat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sangat dimuliakan dalam Islam. Beliau seorang nabi, seorang rasul, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai umat Islam wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, sebagaimana nabi-nabi yang lainnya, begitu juga sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bukan sembahan, beliau juga bukan manusia biasa tanpa keutamaan. Sikap kita kepada beliau dan kepada nabi-nabi yang lainnya
sama sebagaimana mensikapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini beliau sebagai seorang abdun la yu'bad, sebagai seorang hamba, seorang makhluk dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh sembah. Beliau seorang rasul, nabiun rasul, seorang nabi, seorang rasul yang la yukadzab, haram hukumnya didustakan, wajib diimani. Ini prinsip yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa ruhun minhu wa anna Isa ruhun minhu Abdullah wa rasuluh ruhun minhu wa anna an-nar haqqun wal jannatu haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa yang bersaksi bahwasanya Allah Azza wa Jalla zat yang berhak disembah, dan yang kedua bersaksi Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersaksi Nabiullah Isa adalah rasul yang hak, hamba Allah, rasulnya, kalimat Allah yang dilemparkan pada Maryam dan roh dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dia bersaksi surga itu hak, neraka itu hak, maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun bentuk amalan dia. Ini merupakan sebuah akidah, sebuah prinsip yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan prinsip-prinsip Islam yang lainnya. Di antaranya prinsip tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, digandingkan dengan dua kalimat syahadatain, digandingkan dengan surga dan neraka. Dalam riwayat di atas kaum muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan Nabiullah Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Nabiullah Isa diciptakan dengan kalimat kun fayakun. Nabi Isa adalah roh dari roh ciptaan Allah Azza wa Jalla, namun disandarkan kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan untuk beliau. Roh yang mulia dari roh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullahi wa Rasul. Maka tidak boleh kita meyakini Nabiullah Isa sebagai Tuhan, tidak boleh kita meyakini Nabiullah Isa sebagai sesembahan, tidak boleh kita meyakini Nabiullah Isa sebagai anak Tuhan. Tidak boleh pula kita mencela Nabiullah Isa. Tidak boleh pula kita mencaci maki Nabiullah Isa. Tidak boleh pula kita meyakini sebagaimana orang-orang Yahudi yang mengatakan beliau anak zina. Kedua-duanya merupakan kekufuran dalam Islam. Yang punya keyakinan Nabiullah Isa sebagai sesembahan itu merupakan kekufuran dalam Islam. Yang meyakini sebagai anak Tuhan juga demikian, dan juga yang meyakini beliau sebagai anak zina juga dikatakan kafir dalam Islam. Yang satu dari kalangan kaum Nasrani, yang kedua dari kalangan kaum Yahudi. Kaum muslimin jelas akidahnya, beliau seorang hamba Allah, makhluk Allah, bukan Tuhan. Tapi beliau makhluk yang mulia, yang utama, seorang nabi, seorang rasul, bukan anak zina, bukan manusia biasa. Manusia yang diberi keutamaan, diberi kemuliaan dengan martabat sebagai nabi, sebagai rasul. Maka jangan sampai kita melampaui batas dalam mensikapi beliau. Sebagaimana jangan melampaui batas dalam mensikapi Nabi kita Muhammad SAW. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Rasulullah SAW, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Kalian jangan melampaui batas dalam menyanjung-nyanjung aku, sebagaimana kaum Nasrani melampaui batas dalam menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam.
Saya seorang hamba, kata Rasul. Saya seorang hamba, bukan sesembahan. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka ucapkanlah, yakinilah, saya, kata Rasul, hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah, makhluk, bukan sesembahan, bukan anak Allah, makhluk biasa. Tetapi seorang Rasul, seorang Nabi, makhluk yang sangat mulia, yang diutamakan dengan kerasulannya. Maka itu pula prinsip kita tentang Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain dari para anbiya wal mursalin. Kita meyakini sebagai akidah Islam, mereka semua para anbiya wal mursalin hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah. Mereka bukan sembahan-sembahan, mereka bukan Tuhan-Tuhan, mereka bukan anak-anak Allah. Allah tidak punya anak. Tapi ingat, mereka adalah makhluk yang mulia, hamba yang mulia dengan martabat kenabian dan kerasulan. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika memasuki bulan akhir dari miladiyah, Desember, maka yang muncul di tengah kaum muslimin, apa yang muncul di tengah-tengah mereka yang kita lihat sendiri. Banyak di antara kaum muslimin secara khusus yang tanpa mereka sadari, mereka lengah dengan satu prinsip ini terkait dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Tanpa mereka sadari, mereka terbawa oleh mungkin suasana, terbawa oleh mungkin kondisi. Sadar atau tidak, banyak dari kalangan umat Islam yang kemudian beramai-ramai, mohon maaf, merayakan yang namanya Hari Natal. Kita sebagai kaum muslimin mestinya harus kembali menelaah secara ilmiah. Itu harinya siapa? Hari besarnya siapa? Kenapa itu hari mereka besarkan? Perkara yang benar dalam pandangan Islam, ataukah diperbolehkan, ataukah tidak? Kita sebagai umat Islam yang punya akidah kaum muslimin rahimakumullah, yakin dengan seyakin-yakinnya hari itu bukan harinya kaum muslimin. Hari itu harinya kaum Nasara, idnya kaum Nasara non-muslim. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya yang mereka rayakan terkait dengan Tuhan mereka. Mereka meyakini Nabi Allah Isa, padahal bukan Nabi Allah Isa, Yesus. Kita harus tahu, mereka meyakini dan merayakan hari itu karena mereka yakin adalah Yesus adalah Allah, atau anak Allah, atau Trinitas. Sebuah akidah, sebuah prinsip yang sangat bertentangan dengan akidah kita. Bagaimana mungkin kita ikut merayakan, ikut bergembira dengan sebuah perayaan yang merayakan akidah yang batil, yang meyakini ada sesembahan selain Allah, yang meyakini adanya anak bagi Allah, atau meyakini adanya Trinitas terkait dengan ketuhanan tadi. Bagaimana mungkin kita merayakan perkara yang bertentangan langsung dengan akidah? Tentunya kaum muslimin rahimakumullah, tidak semestinya demikian. Kita harus punya karakter, kita punya keimanan, kita punya akidah, kita punya prinsip yang wajib kita jaga. Jangan sampai lengah, jangan sampai lepas. Sebab ini adalah prinsip. Ketika lepas, itu artinya kita melepaskan akidah kita, melepaskan iman kita. Itu artinya melepaskan agama kita. Sangat dikhawatirkan tanpa disadari, bergeser iman kita, bergeser akidah kita, ternyata na'udzubillah min dzalik, menjadi kufur tanpa kita sadari. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jadilah umat Islam yang berprinsip, yang berakidah. Tampilkan akidah Islam yang mulia ini, tampilkan keimanan Islam yang agung ini, tunjukkan jati diri sebagai seorang muslim yang punya iman, yang punya akidah. Sehingga dari semua keterangan para ulama kita, kalau kita mengkaji keterangan para fuqaha kita dari semua mazhab,
baik mazhab Hanafiyah atau Malikiyah atau Syafi'iyah atau Hanabilah Hanbaliyah, mereka semuanya dengan tegas menyatakan tidak diperkenankan bagi kaum muslimin untuk ikut-ikutan dengan idnya mereka, dengan perayaannya mereka, dan segala sesuatu yang terkait dengan perayaan tadi, sebab itu merayakan sebuah akidah yang batil, bertentangan dengan akidah Islam, merayakan adanya sesembahan selain Allah, merayakan adanya keyakinan Allah punya anak, merayakan sebuah akidah trinitas. Mereka punya tiga pendapat dalam masalah ini. Semua sepakat tidak diperbolehkan. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. Sehingga jadilah muslim yang punya akidah. Jaga akidah ini, pertahankan akidah ini. Jangan sampai tanpa kita sadari sudah bergeser, sudah hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Amma ba'd. Muslimin rahimakumullah, ketika kita menyampaikan secara terbuka di hadapan umat Islam tentang akidah ini, tentang prinsip keimanan ini, terutama terkait dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, itu merupakan kewajiban kita untuk menyampaikan, dan kewajiban kaum muslimin untuk meyakini dan menjaga keyakinannya. Namun ingat, bukan berarti dengan kita memegangi, menjaga prinsip dan akidah ini, lalu kita menjadi muslim yang zalim, yang kemudian membuat onar atau membuat kerusakan-kerusakan di hari raya mereka. Itu juga perkara diharamkan dalam Islam. Islam mengharamkan tindakan teror, Islam mengharamkan tindakan kezaliman kepada siapapun tanpa terkecuali. Akidah pegangi, prinsip yakini, jaga, jangan sampai bergeser, jangan sampai berubah. Tapi terkait dengan tindakan-tindakan anarkis, ditinggalkan. Tindakan kezaliman ditinggalkan, tindakan teror ditinggalkan. Itu urusan mereka dari kalangan orang-orang Nasrani kufar yang hendak merayakan perayaan mereka. Biarkan mereka dengan perayaannya. Itu haknya mereka di negara kita ini. Itu urusannya mereka. Yang penting kita sebagai umat Islam jangan ikut-ikutan, jangan terlibat dalam perkara apapun sedikit pun terkait dengan perayaan mereka tadi, untuk menjaga akidah, untuk menjaga prinsip, dengan tetap menjaga ketenangan, menjaga ketenteraman, menjaga kedamaian, menjaga kondisi yang normal, yang aman, sejahtera. Ini juga perkara sangat dianjurkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Muslim di samping punya akidah yang sangat kuat, Muslim juga punya akhlak yang sangat mulia, adab yang sangat mulia, menjaga ketenteraman, menjaga keamanan, menjaga kedamaian di tengah-tengah masyarakatnya. Maka dua poin yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah, yang pertama, jaga prinsip, jaga akidah, jaga, pertahankan, jangan bergeser, jangan berubah, terutama terkait dengan prinsip tadi. Sedikitpun kita sebagai umat Islam jangan terlibat dalam proses apapun dari acara-acara mereka. Dan yang kedua, jaga akhlak, jaga perilaku, jaga adab. Jangan menjadi muslim yang zalim ketika mereka punya acara. Jangan menjadi muslim yang teroris ketika mereka punya acara. Jangan menjadi muslim membuat onar ketika mereka punya acara. Akhlak dijaga, adab dijaga, muamalah dijaga, akidah dan prinsip juga dijaga. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita semua at-taufiq wal hidayah, dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, akidah kaum muslimin, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga akhlak kita, akhlaknya kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan semua dari penyimpangan dunia dan penyimpangan akhirat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.